di surat Al-Waqiah ini, di awal-awal tempo hari, kenapa orang yang ingin kekayaan, ingin hartanya mencukupi kehidupannya, disuruh ngaji surat Al-Waqiah. Kan kita bahas itu. Itu karena dia diajak menyelami kehidupan, tentang kehidupan di akhirat di dalam surat Al-Waqiah ini, sampai akhirnya dia akan berpikir, sudahlah, orientasi hidup saya adalah akhirat, maka dunia adalah secukupnya. Dia tidak akan ngoyo, tidak akan bekerja keras yang membuat mereka tidak peduli halal dan haram, kalau dia tahu akibatnya seperti ini. Kerja keras untuk supaya punya harta yang banyak, supaya bisa menolong orang lain, itu kemuliaan. Ya. Karena itu juga orientasinya berarti akhirat. Tapi kalau kerja keras hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, hidup berfoya-foya, nah itu yang berbeda. Jadi sekali lagi, yang menjadi larangan di dalam ayat ini, kenapa tadi dikatakan siapa itu orang yang menjadi ashabus shimal, disebutkan innahum kanu qabla dzalika mutrafin, ayat 45. Wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'adzim, ayat 46. Itu menunjukkan dulunya orang ini adalah seperti itu hidupnya. Bersenang-senang dengan kenikmatan dunianya, tapi berfoya-foya, membuat dia lupa daratan, lupa lautan, istilahnya. Ya, dia lupa pemenuhan syahwat saja yang mereka penuhi. Ya. Tapi sekali lagi tidak berarti kita orang beriman tidak boleh menikmati kehidupan dunia ini. Kalau kita memang sudah punya harta yang banyak, sudah menolong orang secukupnya yang seharusnya menjadi kewajiban kita, tapi kita pengen juga punya rumah yang mewah, boleh saja. Pengen punya mobil yang mewah, boleh saja. Jadi bukan berarti orang beriman nggak boleh punya Ferrari, orang beriman nggak boleh punya Lamborghini, boleh saja. Tapi jangan karena ngejar Lamborghini dan Ferrari, dia mengabaikan kewajibannya, ya, kewajiban ibadahnya sholat 5 waktu, kewajibannya untuk mencari rezeki yang halal saja dengan mengabaikan yang haram atau tidak pedulikan yang haram, ya, atau bahkan membuang yang haram, atau dia tidak peduli setelah dia peroleh harta itu, dia tidak menolong orang yang lemah, dia tidak melaksanakan kewajiban berinfak, berzakat, bersedekah, ya, membela kepentingan umat, yang semuanya itu adalah mestinya sesuatu yang dipikirkan terlebih dahulu sebelum menikmati kehidupan dunianya. Saya kira itu. Ya, atau beda-beda ayat yang kita bahas. Ya, makanya kadang-kadang saya coba menyinggung sedikit ayat-ayat sebelumnya supaya ada sambungan. Nah, hari ini lagi bicara tentang ashabus shimal, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi mungkin memang agak serem sedikit itulah istilahnya. Dan kalau kemarin waktu 2 pekan yang lalu kita bicara tentang ashabul yamin, tuh, bicara tentang kenikmatan melulu, makanan melulu, semua hidangan surga yang luar biasa. Namanya sama, tapi rasanya akan berbeda di akhirat. Ya, itu sudah diterangkan ya kemarin itu begitu. Ya. Ada di sana buah tin, ada di sana buah delima, ada di sana buah mangga, ada di sana buah anggur. Tapi mangga, anggur, delima, dan tinnya berbeda dengan yang ada di dunia. Kualitasnya luar biasa. Kita aja kalau makan, ya beli di pasar biasa dekat rumah kita, misalnya anggur, ya anggurnya anggur biasa. Tapi kalau beli di supermarket yang khusus, atau makanan yang biasa dimakan oleh para pejabat itu, gitu, orang-orang istana, pasti anggurnya yang gede-gede, mungkin segede jeruk kali anggurnya. Mungkin luar biasa itu begitu. Jadi kualitasnya berbeda. Di dunia aja ada perbedaan, apalagi di akhirat. Jadi nama boleh sama, tapi kualitas hidangan itu berbeda. Ayat ke-47 ya, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali gitu ya. Jadi ada Iya, orang-orang yang tidak beriman itu menanyakan itu gitu. Apakah iya, kami iya. benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ketika kita dibangkitkan kembali itu, apakah kita akan sama dibangkitkan persis seperti sekarang ini, atau kita akan dibangkitkan dalam bentuk lain? Itu nomor satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, dalam pemahaman saya, karena ada sekarang ini pengetahuan tentang DNA, pengetahuan tentang kromosom dan lain sebagainya, itu kita sudah dipahamkan kan, sehingga dalam interpretasi saya atas ayat ini adalah ketika nanti kita kan
kan ada semacam keraguan gimana nih kalau Tuhan mau membangkitkan kita dan akan membangkitkan kita sosoknya seperti ini lagi sama persis gitu. Ya, Sehingga ya, menurut saya kelihatannya melalui mungkin ya melalui DNA dan lain sebagainya maka kita akan dibangkitkan secara sama persis dengan kita yang ada ini. Jadi itu pemahaman saya. Kemudian hmm, dalam rangka tetap dalam konteks ini em, yang ingin saya tanyakan adalah ini mungkin. Di dalam Islam, kita itu wajib dimakamkan dalam bentuk kita seutuhnya, tidak dibakar atau tidak dikremasi seperti di agama lain gitu. Nah, saya ya, hanya interpretasi lagi nih dalam pemahaman saya. Ini kalau misalnya dibakar, kayaknya nanti DNA-nya rusak nih ya, sehingga sehingga makanya dalam Islam itu kita harus dimakamkan dalam kondisi ya utuh setulang-tulangnya gitu. Serambut-rambutnya, ya, setulang-tulangnya. Karena kalau dibakar, ya itu tadi DNA kita, kromosom kita mungkin rusak dan ketika dibangkitkan nggak utuh lagi, gitu. Nah, bagaimana dengan ya. pemikiran saya ini, Ustaz? Jadi, matur nuwun. Iya, iya, Assalamualaikum. terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini dikaitkan dengan pemahaman eh, yang luar biasa itu, ya, menyangkut hal yang bersifat ilmiah ini. Begini, eh, kalau dari awal tadi pertanyaannya, apakah setelah kita wafat, ya, nanti kita dibangkitkan itu, bagaimana keadaan kita ketika dibangkitkan? Hadis dari Abu Hurairah itu menyatakan begini, awalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badri waladina yalunahum ala dawi asyaddi kaukab durriyin fis sama idaatan la yabuluna wa la yata'attawuna wa la yataghawwatuna, ya, wala yatfuluna wala wala yatamahfatuna ansyatuhum az-zahabu wa rashuhum al-misku wa majamiruhum al-uluwah wa azwajuhum al-khurul ain akhlaqihim ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna dira'an fis sama. Jadi terjemahannya begini. Nanti ada rombongan yang masuk ke dalam surga. Allah katakan ketika mereka masuk ke dalam surga itu, rupa mereka seperti rembulan, bulan di malam purnama. Orang-orang yang sesudah mereka nanti rupanya seperti bintang yang paling kuat cahayanya. Jadi semuanya orang-orang yang punya rupa-rupa yang berbeda. Ya. Kemudian mereka saat itu di akhirat, ya, di dalam surga, ini kita adalah ahli surga waktu itu, ya, kemarin itu, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Mereka tidak meludah serta tidak pula mengeluarkan ingus, ya. Yang mereka keluarkan dari air yang mereka minum itu keluarnya lewat keringat mereka, ya. Keringat mereka itu, ya, baunya seperti bau minyak kasturi, minyak misk disebutnya di situ, seperti kalau diterjemahkan itu minyak kasturi, minyak yang wangi sekali. Penupaan mereka getah kayu uluwah yang sangat harum baunya. Pasangan-pasangan hidup mereka, kalau laki-laki yang dimaksud ini adalah pasangan mereka, istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari yang bermata biru. Akhlak mereka sama dengan akhlak satu orang. Ya. Jadi maksudnya akhlak mereka itu akhlak orang baik semua maksudnya. Sedangkan rupa mereka seperti bapak moyang mereka Adam dengan tinggi 60 hasta menjulang ke langit. 60 hasta itu ya kira-kira 1,5 meter, itu berarti 30 meter kira-kira tingginya kita. Di dalam hadis yang lain itu diterangkan kita punya rupa itu seperti rupanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dikatakan ahli surga masuk ke dalam surga nanti dengan tinggi badan seperti Adam, yaitu 60 hasta, ya. Dengan hastanya pun malam hastanya hasta malaikat katakannya. Ketampanannya seperti Yusuf. Jadi ala husni Yusuf wa ala miladi Isa salatin wa salatina sanatan. Mereka rupanya ketampanannya seperti Nabi Yusuf, usianya seperti Nabi Isa ketika dibangkitkan, yaitu 33 tahun. Ya. Bahasanya seperti bahasa Nabi Muhammad. Bahasanya bahasa Arab, dialognya santun, penuh keramahan. Dalam keadaan mereka di sana, ya,
Ini kalau bahasanya di sana memang seperti kayak kita memandangnya negatif, tapi keadaan di sana luar biasa. Mereka hanya berpakaian yang seperti pakaian yang seharusnya saja. Bahkan digambarkan mereka bersih, klimis. Ya, di sana itu bercelak mata, kayak orang ada celak matanya, berpenampilan klimis, ya itu malah nggak ada bulu-bulunya lagi, karena begitu jenggot apa semua seperti itu. Nah, jadi nanti akan dibangkitkan kita dengan rupa yang berbeda. Maka dari itu dalam sebuah hadis ada dikatakan ya bahwa Rasulullah mengatakan di surga itu tidak ada seorang nenek-nenek nanti. Nah, itu begitu. Jadi itu pernah digambarkan begini ya. Bentar kemarin saya ini diriwayatkan anna imratan ajuzan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang yang sudah tua, nenek-nenek kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk ke dalam surga. Famazaha Rasulullah, ya umma fulan. Maka Nabi bercanda dengan dia dengan mengatakan, hei ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Surga itu nggak masuk nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek di sana. Nabi bilang begitu. Fawallat tabki. Maka perempuan itu sempat berpaling dari Nabi, mau jalan sambil menangis. Lalu Nabi suruh panggil sahabat itu. Panggil dia. Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Bahwa maksudnya adalah surga itu nggak dimasuki oleh seseorang dalam keadaan seperti dia tuanya. Karena nanti yang ada adalah orang yang sudah usianya muda. Nah, jadi sebetulnya kalau teori yang tadi Ibu sampaikan soal DNA dan sebagainya, memang betul kita secara sunatullahnya disuruh mandinya wafat itu dikuburkan dengan cara ya seperti cara yang sekarang kita ketahui, ya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan apa adanya, tidak dibakar, tidak dibuang dan lain-lain. Kecuali di lautan ya. Kalau di lautan memang dibolehkan dibuang. Dan kalau di lautan seseorang mati itu boleh dikasih pemberat, lalu kemudian dia dilempar. Setelah itu juga dikafani, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu kuburnya dia tidak di tanah tapi dicemplungkan ke laut. Itu juga seperti itu. Nah, kalau soal orang lain bakar dan sebagainya itu soal lain, itu urusan mereka. Tapi yang jelas DNA nanti di hari kiamat bukan DNA seperti kita sekarang di dunia yang terlihat di tulangnya, ya, dan katakanlah di rambutnya, ya, dan lain-lain. Tapi lebih kepada kolbunya, hatinya, yang membuat seseorang itu dikenali oleh Allah, yang membuat seseorang itu dikenali oleh pasangannya. Kita kenal pasangan kita, istri kita kenal pasangan kita, itu karena hatinya. Hatinya yang iman itulah yang saling mencintai karena Allah, itulah yang membuat mereka mengenali pasangannya itu sendiri. Walaupun rupa pasangannya sudah tidak seperti rupa pasangannya ketika di dunia ini. Jadi mungkin secara apa ya, kalau kita memahami mengapa disunahkan kita dikuburkan seperti itu, mungkin betul Ibu, mungkin supaya terpelihara tulang berulang kita itu apa adanya. Meskipun itu di Arab Saudi sendiri, Bu, itu kalau kuburan Ma'la yang di Mekah, itu begitu dikubur, kuburannya bentuk cocoran begitu, jadi semen begitu semua, dikuburkan, sampai akhirnya setelah beberapa tahun, sudah tinggal tulang belulang itu diangkat, karena dia bukan tanah. Beda dengan di Madinah. Kalau Madinah kan tanah yang lembut, tulang itu akan menyatu dengan tanah. Tapi kalau kuburan di Ma'la tidak, tanah itu diambil akhirnya diborduzer, dibikin halus, setelah itu dibuang ke laut. Itu begitu cara penguburan kalau di Mekah. Jadi akhirnya itu karena lebih disebabkan di sana tanahnya susah, bukan tanah tapi tebing-tebing atau bebatuan lah, katakanlah begitu di Mekah. Nah itu begitu. Jadi soal tadi itu boleh saja dalam rangka kita memahami mengapa umat Islam dikuburkan seperti itu. Barangkali Allah menjaga betul tentang keberadaan kita. Sehingga ini kepentingannya, kalau suatu saat ada orang menggugat atau apa,
itu masih bisa tes DNA. Katakanlah 10 bulan lagi orang masih mau melihat, digali kubur lagi, mungkin masih bisa kan, kayak beberapa kasus yang ada ya, seperti kasusnya Sambo tempo hari kan gitu juga begitu modelnya. Nah, bayangkan kalau orang itu wafat langsung dibakar jadi debu, mau tes DNA, mau diambil apanya lagi sebagai sampling untuk dia di ini lagi apa namanya, di otopsi lagi kan nggak bisa. Nah, misalnya itu dijaga betul, karena bisa jadi ada keperluan untuk otopsi dan semacamnya. Makanya dikuburkannya seperti itu. Tapi nanti kalau di akhirat itu lain lagi. Di akhirat yang membuat kita dikenal itu adalah karena hatinya. Jadi seorang istri kenali suaminya, lihat karena hatinya mencintai suaminya. Suami juga begitu karena dia mencintai istrinya. Bahkan dia akan pangling kalau hanya dasarnya adalah melihat rupa. Dia akan pangling. Kok istrinya jadi cantik sekali, kok suaminya jadi ganteng sekali, kan begitu. Itu begitu. Karena rupanya berbeda kita nanti di akhirat. Begitu, Bu. Ya. Ini ada pertanyaan dari di chat terkait dengan tulang ekor yang masih tidak akan hancur. Apakah ada hadisnya? Tulang ekor yang tidak hancur. Bentar. Afwan, Ustaz, apakah hadis tulang ekor yang tidak hancur sebagai ciri masing-masing manusia gitu? Ada hadis dari Abu Hurairah, ya, riwayatnya Muslim, Ibnu Majah, dan lain-lain, bahwa tidak ada satupun dari anggota tubuh kita manusia kecuali semuanya akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang inilah semua makhluk akan disusun kembali pada hari kiamat. Memang ada hadis seperti itu. Tapi hadisnya ini kedudukannya masih belum dikedudukan sebagai hadis yang sahih, apalagi yang mutafaq alaih, belum begitu. Tapi memang ada keterangan itu. Jadi tulang ekor itulah yang satu-satunya tidak akan hancur. Mungkin pengertiannya tidak akan hancur bukan berarti tidak hancur sama sekali. Tapi itulah yang tersisa. Mungkin begitu. Dia hancur, tapi serpihannya masih ada. Dan dari situlah kita akan dibangkitkan keberadaan kita seperti kita waktu di dunia sekarang ini, tapi dalam bentuk jasad yang berbeda. Ya. Yang jelas jasad kita ketika di akhirat, di alam mahsyar saja, padang mahsyar itu sudah berbeda dengan jasad kita yang hari ini. Itu begitu. Apalagi setelah kita masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam siksa api neraka. Ya, semua kita akan berbeda satu sama lain. Jadi begitu kita wafat, maka jasad kita yang kita miliki selama ini itu sudah tidak akan pernah kita dapati kembali. Nah, ya, setelah kita wafat sudah tidak ada lagi. Itu jasad yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi memang ada hadis itu yang menyebut apa tulang ekor seperti itu ya bahasanya, yang sebetulnya kalau dalam hadisnya itu kalimatnya sebentar saya lihat bahasa Arabnya biar lebih jelas. Itu yang disebut dengan tulang sulbi. Tulang ekor itu tulang sulbi. Yang kita pernah bahas tempo hari, kalau Bapak para jemaah pernah ingat, waktu bahas surat-surat Al-A'raf itu, Allah berjanji, yang mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam dari tulang sulbi. Itu begitu. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min tuhurihim, ya, wa asyhadu ala anfusihim, itu maksudnya dari tulang sulbi. Ya, tulang sulbi mereka. Nah, tulang sulbi itulah yang membuat apa namanya mereka nanti di waktu di dunia itu awal mula penciptaan mereka itu dari sana, ya, dari tulang sulbi. Ya. Jadi istilahnya tulang sulbi. Ya, kalau kita nyebutnya tulang ekor, nah kira-kira itulah bahasa Arab itu minas sulbi. Ya. Ya, tulang sulbi. Ya. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Ya. Karena ada riwayat juga sebagian ada mengatakan ini dalam Sahih Bukhari ada katanya. Dan yang jelas sanadnya adalah sanad Abu Hurairah. Itu nanti saya akan lihat lagi. Nah, di situ dalam kitabnya supaya karena ini saya cuma melihat dalam keterangan kitab. Ya. Karena kalau keterangan kitab yang menyeluruh bukan kitab hadis, kita perlu mendalami lagi dalam kitab hadisnya tentang hadis ini lebih lanjut. Jadi berarti memang tubuh kita akan beda pada waktu dibangkitkan ya Pak ya?
Iya, Bentuknya seperti iya apa kita juga nggak akan tahu ya, betul. tapi nggak seperti yang akan masuk ke surga ya. Kalau yang masuk ke surga sudah istimewa supaya kita memahami eh, roh kita, jiwa kita itulah yang punya nilai, yang Ya, berharga dalam kehidupan ini, bukan jasad. Makanya jasad itu secantik apapun, seganteng apapun, begitu dia sudah tua dan dia mati, sudah selesai. Dia tidak akan merasakan kembali kegantengannya, cantiknya yang seperti itu. Nanti di hari kiamat dia sudah dengan rupa yang baru. Ya. Nah, kalau begitu masuk surga, rupanya rupa yang ganteng tadi, ya rupa yang gagah, yang usianya muda tadi, ya, itu dijelaskan dalam hadis tadi itu usianya seperti usianya Nabi Isa, ya, gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf, akan berarti ganteng betul itu kan, tingginya kayak tinggi Nabi Adam. Karena kalau tinggi Nabi Adam itu memang beliau yang paling tinggi. Nabi-nabi berikutnya sudah mulai kecil-kecil lagi itu semua. Nabi Musa pun ukurannya sudah ukuran seperti kita. Hanya mungkin sekitar 2 meter lah. Kalau dilihat seperti yang di Mesir, muminya itu muminya kayak ya pebasket Amerika yang 2 meter itulah. Kira-kira gitu tingginya. Gitu. Tapi kan berarti dengan kita nggak jauh beda. Kita kan 170, 160, 180 kan gitu. Nah itu mereka 2 meteran lah. Itu saat itu. Ya. Tinggi besar. Dan memang Nabi Musa kan digambarkan apalagi dia orangnya kekar, badannya kekar, sehingga sekali pukul saja dulu berkelahi orang apa namanya eh, Jipti dengan orang Bani Israel, dia nggak sengaja belain Bani Israel, terpukul cuma sekali, mati orang itu. Jadi kan kita tahu kekuatan pukulannya Nabi Musa kayak apa itu. Sekali pukul langsung wafat. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Maksudnya begini, eh, apa yang Allah ceritakan tentang penderitaan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir di hari kiamat, ya, itu adalah sesuatu yang dulunya diragukan oleh mereka keberadaannya. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang dulunya meragukan, orang-orang kafir sekarang ini, itu nanti akan melihat kenyataannya. Ternyata apa yang mereka ragukan selama ini adalah sesuatu yang akan terjadi pasti, akan nyata. Gitu-gitu. Mereka meragukan sekarang ini, termasuk orang-orang musyrikin dalam hal ini yang tidak percaya akan keberadaan hari kiamat. Atau hakikatnya sebetulnya, maaf, orang-orang modern sekarang pun mereka banyak yang tidak percaya hari kiamat secara hakikat. Kalau orang kafir musyrikin tidak percaya kiamat dengan dikatakan kami tidak percaya hari kiamat. Kalau orang modern sekarang hari kiamat itu tidak dipercayai tapi tidak diucapkan. Hanya ada dalam bentuk perilaku. Ketika seorang berperilaku ya dalam kehidupannya ini semata-mata pemenuhan terhadap hawa nafsunya, pemenuhan syahwatnya, semau dirinya dalam kehidupan ini dia lakukan, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak percaya hari kiamat. Dia tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi. Buktinya apa? Dia merasa kalau dia mengambil barang orang lain, dia berbuat curang, dia berbuat jahat, dia berbuat zalim, dia seperti merasa nggak ada hukumannya, nggak ada tanggung jawab. Orang ini sebetulnya orang tidak percaya hari kiamat. Jadi sebetulnya orang yang tidak percaya hari kiamat itu bukan saja orang yang mengucapkan saya tidak beriman kepada hari kiamat, tapi lebih juga kepada orang-orang yang perilakunya menunjukkan seolah-olah dia tidak akan ada hari keadilan. Jadi hari kiamat itu adalah hari keadilan. Di orang itu beranggapan, oh, pokoknya setelah saya begini, saya mati selesai. Sudah. Termasuk maaf, orang yang matinya bunuh diri. Orang matinya bunuh diri itu nggak percaya sama hari kiamat. Karena dia merasa setelah dia bunuh diri, selesai, sudah. Semuanya selesai. Padahal orang yang diutangi itu, atau ya dia punya perkara itu nanti, waktu di dunia, nanti di hari kiamat itu akan seperti, jangankan kita manusia, kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, nanti di hari kiamat akan Allah pertemukan. Dipertemukan oleh Allah kambing yang tidak bertanduk, diizinkan oleh Allah membalas kepada kambing yang bertanduk. Kenapa? Karena di dunia dulu kambing yang bertanduk nyeruduk dia terus, menyakiti dia terus karena dia punya tanduk.
Maka di akhirat kata Allah, kambing yang tidak bertanduk, sekarang balas tanduk kambing yang bertanduk di dunia dulu. Kambing pun Allah kasih kesempatan. Kambing itu dalam hadis itu disebutnya kambing itu bakal. Apalagi kita manusia, ya tentu akan ada. Nah, jadi orang yang nggak percaya hari kiamat sebetulnya orang yang tidak percaya kepada keadilan Allah yang akan terjadi nanti di hari kiamat itu sendiri. Jadi bukan saja orang itu nggak percaya hari kiamat tentang kenikmatan surganya, azabnya, bukan hanya itu, tapi orang itu nggak peduli dengan apa ya, dengan ada pertanggungjawaban, gitu, ada keadilan, sehingga dia merasa bebas. Nah itu orang nggak percaya hari kiamat sebetulnya. Ya Baik. maaf dalam tanda kutip, orang-orang yang berbuat zalim ya seperti Netanyahu kayak begitu misalnya, atau orang-orang yang berbuat curang dalam ya, kedudukan sosial mereka, itu orang-orang yang tidak percaya hari kiamat tandanya, karena mereka bisa berani seperti itu, gitu. Ya, Dan ya. atau orang yang sering berutang sama orang lain nggak mau bayar, itu juga orang nggak percaya sama hari kiamat itu. Orang itu. Masya Kenapa? Karena dia merasa habis utang terserah dia nanti, dia nggak peduli. Pokoknya utang lagi sama orang, terus dia nggak bayar. Dia merasa dengan nggak bayar selesai sudah. Nah itu orang itu sebetulnya tidak percaya hari kiamat. Hati-hati. Tidak percaya hari kiamat bukan hanya ucapan. Makanya di sini dalam bahasa surat Ad-Dukhan itu di ujungnya dikatakan di ayat 50, Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah yang dahulu kalian ragukan keberadaannya. Kita diajak untuk mengerti ya, Hmm. dengan petunjuk Al-Quran ini bahwa apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah sebagai sebuah sistem, aturan main, ekosistem di dalamnya. Jadi kalau ada misalnya eh, orang tinggal di sebuah tempat, ya katakan ada 100 orang, ya. Kemudian di tengah-tengah mereka itu ada mereka membutuhkan 1.000 pohon misalnya. Mungkin kalau 1-2 pohon ditebang untuk menghidupi yang 100 itu selesai cukup. Yang buat makan, yang buat kayu bakar, yang buat ini selesai. Tapi kalau ada dari orang 100 ini tamak, rakus, memenuhi syahwatnya saja, dari 100 orang ini ada katakanlah cuma 2-3 orang atau 10 orang menebang 900 pohon. Karena dia merasa ini punya nilai material yang luar biasa, dijual, ekspor, impor, segala macam misalnya. Lalu kemudian yang menjadi akibat tenggelamnya semua yang 100 itu termasuk dirinya, maka itu sebetulnya itu yang namanya dalam kehidupan ini ada sistemnya, ada aturannya. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk untuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan aturan main dalam hidup itu. Makanya disebut Al-Quran itu adalah sunnatullah kauliyah, sunnatullah dalam bentuk ucapan Tuhan, ucapan Allah. Sedangkan yang terbentang di alam semesta ini adalah sunnatullah kauniyah, ya, yaitu hukum Allah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu makanya disinilah kuncinya. Kenapa Allah menghukum orang-orang yang sudah berakal ketika dewasa, dia tidak memilih ajaran Islam. Itu karena buat mereka sudah cukup mumpuni untuk menyerap, menerima kebenaran itu. Apalagi di dunia modern ini, bisa buka Google, bisa buka sekarang AI, dia bisa buka YouTube, dia bisa buka untuk mengenal Islam. Tapi ketika itu tidak dia lakukan, bahkan dia tetap lupa diri dengan dunia kehidupan mereka sehari-hari, lalu akhirnya tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad ini, ajaran Islam ini, lalu nanti di akhirat dia akan masuk neraka, itu pantaslah karena mereka tidak menggunakan akal sehat mereka dan tidak dipertemukan dengan wahyu yang ada. Kita kan dalam hidup ini ada fitrah dasar, ada kemudian wahyu dari langit, lalu ada akal yang menggiring keduanya ini jadi ketemu. Nah, itulah yang membuat kita jadi muslim itu di situ. Tapi kalau ada orang yang masih fitrahnya ada, wahyu ada, tapi dia masih kecil, akalnya belum berfungsi, dia meninggal dunia, di situ Allah maafkan itu. Jadi kalau ada orang lahir dari bapak ibu yang kafir, ya misalnya baru umur 2 tahun, 3 tahun meninggal dunia, insya Allah tetap bagi anak itu surga. Karena dia belum menggunakan akal sehatnya untuk mempertemukan wahyu dengan fitrahnya. Itu begitu. Tapi kalau dia sudah berakal, dewasa,
bisa berpikir, itu harus mempertemukan wahyu dengan fitrah ini. Nah, disitulah gunanya Al-Quran. Karena kalau fitrah saja, kita akan masih mudah terombang-ambing, apalagi dapat ujian-ujian kehidupan, mudah putus asa. Nah, perlu ada wahyu yang menguatkan hatinya itu.